Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Kita tutup aja. Sore ini kita akan mengadakan jumpa pers untuk simpulan dari rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dilakukan beberapa hari yang lalu, hari Jumat ya Pak. Itu saya pikir rapat tercepat sepanjang sejarah KSSK. Karena semuanya sudah mantap. Semua masalah dipecahkan dengan cepat dan tepat sasaran ya. Jadi nanti seperti biasa saya akan membacakan tentang keuangan secara umum, dilanjutkan oleh Pak Gubernur BI, Pak Ketua OJK dan Bapak Ketua LPS. Yang itu bukan yang ini. Saya mulai aja Pak Gub, izin Pak Ketua. Stabilitas sistem keuangan triwulan 3 tahun 2025 terjaga dan mendukung pencapaian ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif. KSSK telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK keempat tahun 2025 pada Jumat 31 Oktober 2025. Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain dalam upaya memastikan agar KSSK senantiasa terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dunia masih menghadapi tantangan akibat dampak tarif impor Amerika Serikat yang menyebabkan ketidakpastian tetap tinggi. Namun, ekspektasi perbaikan ekonomi ke depan mulai menguat. Di AS, aktivitas ekonomi yang masih lemah berdampak pada berlanjutnya pelemahan pasar tenaga kerja sehingga mendorong The Fed memangkas Fed Funds Rate sebesar 25 basis point pada Oktober 2025 menjadi kisaran 3,75 hingga 4%. Sementara itu, perekonomian Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India juga belum kuat. Dipengaruhi antara lain oleh masih lemahnya konsumsi rumah tangga meskipun berbagai stimulus telah diberikan. IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 ke 3,2% dalam laporan 2025. Outlook Juli 2025 sebelumnya di 3%. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 di level 3,3%. Didorong kondisi keuangan yang lebih longgar, kesepakatan dagang AS dengan negara mitra utama, ekspansi fiskal di sejumlah negara berkembang, serta penurunan inflasi. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat dan diperkirakan mencapai target pemerintah tahun 2025. Pada triwulan 3 2025, konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan. Penjualan retail September 2025 tumbuh 5,8%. Tumbuh 5,8%. Tumbuh 5,8% year on year. Di bulan Juni 1,3%. Diikuti keyakinan konsumen terhadap kinerja pemerintahan dan ekonomi yang terus membaik. Aktivitas manufaktur kembali berada di area ekspansif pada akhir triwulan ketiga 2025 dengan Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur mencapai 50,4
di bulan Juni 2025. Manufaktur mencapai 50,4, Juni 2025 kontraksi di 46,9 dan berlanjut ke 51,2 pada bulan Oktober 2025. Utamanya ditopang oleh kenaikan pesanan baru selama 3 bulan berturut-turut sejalan dengan surplus neraca perdagangan triwulan ketiga 2025 yang mencapai 14 miliar dolar atau tumbuh 63,4% quarter to quarter dan 112,1% year on year karena kuatnya daya saing produk Indonesia. Penempatan kas pemerintah 200 triliun rupiah sebagai cash management turut meningkatkan likuiditas perekonomian, tercermin dari pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% year on year. Likuiditas perekonomian juga meningkat sejalan dengan kebijakan moneter longgar dan ekspansi likuiditas, dengan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas atau M2 mencapai 8% year on year pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan 6,5% year on year pada bulan Juni 2025. Kedepan, investasi akan terus diperkuat, termasuk melalui peran Danantara sebagai pengungkit investasi swasta, serta upaya penciptaan iklim investasi yang kompetitif dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Belanja APBN untuk mendukung aktivitas konsumsi dan produksi diperkuat melalui percepatan implementasi program strategis serta pemberian stimulus dan dukungan insentif bagi sektor prioritas yang disinergikan dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan. Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% year on year pada triwulan keempat 2025 dengan dukungan stimulus 34,4 triliun rupiah. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%. Pasar SBN menunjukkan perbaikan kinerja pada triwulan ketiga tahun 2025. Yield Sun seri benchmark tenor 10 tahun turun 62 basis point year to date ke level 6,36% di akhir triwulan ketiga 2025 dan terus turun hingga level 6,07% pada 31 Oktober 2025 atau turun 95 basis point year to date. Spread Sun seri benchmark tenor 10 tahun dengan US Treasury tenor 10 tahun juga turun ke level 221 basis point pada akhir triwulan ketiga 2025 dan 196 basis point pada 31 Oktober 2025. Pasar perdana SBN juga terjaga kuat, di mana bid to cover ratio mencapai 3,86 kali selama triwulan ketiga 2025. Kinerja pasar SBN didukung oleh likuiditas domestik yang memadai, kinerja fiskal yang kuat, serta prospek perekonomian domestik yang solid. Di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas, APBN menjalankan peran strategis meredam guncangan melalui belanja yang efektif. Hingga akhir triwulan ketiga 2025, realisasi belanja negara mencapai 2.234,8 triliun rupiah atau 63,4% dari outlook laporan semester. Difokuskan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan program prioritas sebesar 480,8 triliun rupiah atau 51,6% dari pagu. Pendapatan negara tercatat 1.863,3 triliun rupiah atau 65% dari outlook laporan semester. Ini dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas, sehingga defisit APBN terkendali di level 1,56% terhadap PDB atau sebesar 371,5 triliun rupiah, serta keseimbangan primer positif sebesar 18,0 triliun rupiah. Realisasi pembiayaan anggaran sesuai dengan rencana mencapai 458 triliun rupiah
atau 69,2% dari outlook laporan semester. Terdiri dari pembiayaan utang sebesar 501,5 triliun rupiah atau 68,6% outlook laporan semester dan penyaluran pembiayaan non-utang sebesar 43,5 triliun rupiah atau 62,6% dari outlook laporan semester. Penyaluran pembiayaan non-utang antara lain untuk mendukung program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau LPP dan ketahanan pangan nasional. Pembiayaan utang dipenuhi melalui SBN neto sebesar 471,4 triliun rupiah dan pinjaman neto sebesar 30,1 triliun rupiah. Untuk lebih mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi dalam bentuk yang pertama, 8 program akselerasi program 2025 dengan total anggaran 15,6 triliun rupiah. Jadi dari 1, program magang lulusan perguruan tinggi, maksimal fresh graduate 1 tahun. Yang kedua, perluasan PPh pasal 21 DTP untuk sektor pariwisata. Yang ketiga, bantuan pangan periode Oktober dan November. Yang keempat, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi bukan penerima upah BPU transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik selama 6 bulan. Yang kelima, program manfaat layanan tambahan atau MLT perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Yang keenam, program padat karya tunai Kemenhub dan Kemenpu. Yang ketujuh, program diregulasi sebagai implementasi PP 28 2025, dan yang kedelapan adalah program perkotaan atau pilot project DKI Jakarta berupa perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs UMKM. Paket stimulus yang lainnya adalah 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026. Terdiri dari 1. Perpanjangan periode pemanfaatan PPh final 0,5% bagi UMKM hingga tahun 2029 serta penyesuaian penerima. Yang kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata. Yang ketiga, PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya. Dan yang keempat, program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU. Stimulus yang lain adalah 5 program penyerapan tenaga kerja. 1. Operasional KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kedua, replanting di perkebunan rakyat. Yang ketiga, Kampung Nelayan Merah Putih. Yang keempat, revitalisasi tambak Pantura. Dan yang kelima, modernisasi kapal nelayan. Insentif yang lain adalah, stimulus yang lain adalah insentif PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga 5 miliar untuk bagian harga sampai dengan 2 miliar sebesar 100% diperpanjang hingga 31 Desember tahun 2027. Stimulus yang lain adalah bantuan langsung tunai atau BLTS sejahtera untuk 35,05 juta keluarga penerima manfaat sudah disalurkan secara bertahap dan akan disalurkan seluruhnya pada pekan kedua November 2025. Setiap KPM menerima total 900.000, jadi 300.000 setiap bulan. Sekarang sudah hampir 20 triliun tersalurkan. KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi potensi risiko dari perkembangan ekonomi dan dinamika geopolitik dunia, terutama rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK. KSSK juga telah dan akan terus mendukung sektor real dan program prioritas pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi mencapai kemakmuran bangsa. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat Undang-Undang P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait
termasuk pelaku industri, keuangan, dan masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Januari tahun 2026. Jadi kemarin adalah rapat terakhir untuk tahun 2025. Saya pikir itu adalah laporan yang bisa kami sampaikan ke teman-teman media dari rapat KSSK yang terakhir pada tahun ini. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Kita tutup aja. Kalau kita tutup gimana? Enggak, kita masuk ke sesi tanya jawab deh. Kan pertanyaan sudah masuk ke sistem komputer ya. Untuk saya nggak ada pertanyaan kelihatannya. Oh ada. Dari Silvi Antara, bagaimana proyeksi akhir tahun, ekonomi akhir tahun sejauh ini sektor apa yang sudah mulai pulih dan bisa mendukung pertumbuhan pada sisa tahun ini? Kalau proyeksi akhir tahun saya sama dengan Pak Gubernur BI, nggak beda-beda amat. Cuman taruhan saya adalah triwulan keempat kita harapkan pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,5% dengan stimulus yang 200 triliun ditambah dengan stimulus BLS dan lain-lain yang 30 triliun lebih tambah 13 triliun lagi, tambah yang untuk Bulog juga kalau jadi dilancarkan harusnya sih kita bisa di atas 5,5%. Untuk saya penting karena kalau di atas 5,5% katanya Presiden mengasih hadiah tuh, ulang-ulang lagi ya. Tahu hadiahnya apa? Paling dikasih selamat. Itu utamanya. Tapi yang lain sama dengan Pak Gubernur BI, nggak beda. Terus yang kedua, apa saja poin-poin aturan DHE SDA? Ini kan sedang dalam diskusi yang jelas, kelihatannya akan direvisi sedikit supaya lebih efektif. Tapi yang jelas kami dari Keuangan sudah mengirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara untuk supaya Keuangan bisa dapat izin sebagai pemrakarsa untuk perubahan revisi DHE SDA ini. Begitu keluar aturannya kita akan diskusikan dengan cepat. Sebetulnya sudah didiskusikan dengan BI, OJK, dan LPS. Tapi nanti sebelum itu kita putuskan secara resmi, belum bisa kita umumkan ke publik. Mungkin demikian dari jawaban dari kita atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Gubernur BI, Pak Mahendra, Pak Anggito. Jumpa pers saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.